Nah, biar kalian cepat paham, tambah paham, dan kalian bisa melihat semua video kami, silakan kalian pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, untuk yang di hadapan kita ini sudah kita jelaskan, satu jantan dua betina sobat kicau mania. Selamat pagi sobat kicau mania dimanapun kalian berada. Kembali di video ini kami akan memberikan edukasi penting buat pemula. Banyak juga pertanyaan yang masuk sampai ke inbox penuh, belum banyak kita balas semua sobat kicau mania. Nah, di video kali ini akan kita jawab jawab tuntas dari mana asalnya throttle gambling yang sering kalian pertanyakan itu. Nah, selengkapnya di dalam video ini juga akan kita sampaikan. Throttle gambling itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu hanyalah throttle jantan dan throttle betina. Namun bahasa gambling itu disalahartikan, disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan dalam berjualan. Throttle gambling sebutannya ragu-ragu atau masih prediksi. Zaman sekarang itu sebenarnya sudah booming, di mana-mana penjualan throttle gambling sudah ada. Nah, tetapi di video ini akan kita sampaikan dari mana asal throttle gambling itu sebenarnya. Nah, jadi video ini kita khususkan buat pemula, artinya benar-benar pemula, baru saja melihat trotolan. Jadi di sini kita tegaskan throttle gambling itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu hanyalah jantan atau betina. Nah, untuk para penangkar yang sudah senior, sudah sering mengeluarkan produknya, jumlahnya sampai ratusan bahkan ribuan, tentu saja tidak mau mengatakan throttle gambling ya. Karena throttle gambling itu sama aja kita Kenapa kita katakan itu? Nah, kalau kita memang seorang penangkar burung murai batu, tentu saja kita punya feeling dan penilaian tersendiri. Kita tahu mana throttle jantan maupun betina. Dan justru kita tidak bisa menyebutkan asal-asalan, apalagi menyebutkan throttle itu ragu-ragu atau prediksi atau gambling. Karena pada dasarnya penangkar burung murai batu itu sudah paham mana throttle jantan maupun betina. Cuman di sini sobat kicau mania, karena kebanyakan throttle betina ini susah laku ya, susah untuk dijual, diperdagangkan, kecuali tratra yang kualitas maksudnya ya. Nah, itu banyak istilah di seperti halnya prediksinya ke jantan nanti digaransikan seperti itu. Padahal di dalam hatinya dia tahu kalau throttle itu betina. Gambling sama dengan, ada juga teman kita mengatakan beli gambling sama dengan mengadu hoki atau keberuntungan. Bisa saja seorang penangkar lengah atau dia tidak tahu mana throttle jantan atau betina, sehingga throttle jantan itu disebutnya gambling, lalu dia jual ke pihak yang kedua. Pihak yang kedua menjual khusus throttlean kepada kalian. Nah, untuk targetnya memang pemula. Dikatakan itu gambling karena dia memprediksikan arahnya ke jantan, atau itu ada sebutan prediksi. Zaman sekarang itu masih ada. Nah, tetapi kalian harus berhati-hati. Throttle di hadapan kita ini, di depan kamera ini, hanya satu throttle jantan. Karena kita memakai pembanding di sini sobat kicau mania. Dia satu sarang. Ya, satu sarang menetas 3, dapat satu jantan. Nah, untuk yang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan kalian fokus, itu throttle betina. Seandainya ini tidak ada pembanding, justru kalian bisa menganggapnya ini throttle jantan. Karena kalian masih pemula, belum tahu dasar-dasarnya perbedaan throttle jantan dan betina. Oleh karena itu edukasi kami sangat lengkap di video playlist, kita buatkan terus sampai kalian cepat paham. Nah, biar kalian cepat paham, tambah paham, dan kalian bisa melihat semua video kami, silakan kalian pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, untuk yang di hadapan kita ini sudah kita jelaskan satu jantan dua betina sobat kicau mania. Tetapi akan kita jelaskan di sini adalah usianya. Usianya kisaran 20 hari. Nah, untuk yang jantan kita tandai di sana itu double ring sobat kicau mania. Nah, yang loncat-loncat ini, nah itu jantan.
Nah, kalau usia 20 hari ini yang pertama kita jelaskan, kita ulangi lagi Sobat Kicau Mania. Untuk ujung paruh bagian bawah, ujung paruh bagian bawahnya itu kalau trotol jantan itu hitam pekat seperti arang. Ya, berlaku untuk murai batu Sumatera ya. Seperti halnya murai batu kami ini gen B3, murai batu Bengkulu Silangan Medan. Nah, kemudian kita tidak bisa langsung berharap muncul metalik di usia 20 hari. Nah, untuk usia seperti ini yang menjadi pedoman kami hanya tiga Sobat Kicauan. Yang pertama itu ujung paruh bagian bawah harus hitam pekat seperti arang. Terus yang kedua dari tampilan kepala, kepala petak, mata belo, matanya besar. Nah, kalau dilihat dari posisi lurus dari ujung paruhnya ya, posisi dari depan itu matanya sipit seperti mata elang, tatapannya tajam, tidak sayup, tidak redup. Nah, ada kelopak matanya itu di bagian atas itu membentuk ya seperti sipit. Matanya seperti sipit untuk di bagian atas. Berbeda dengan betina. Betina polos saja, matanya sayup redup ya. Nah, seperti halnya untuk gen kami ini, memang trotol jantan dan betina kepalanya petak semua. Tetapi kalian bisa fokuskan untuk yang di sebelah kiri, ujung paruh bagian bawahnya itu bukan hitam, melainkan coklat. Sedangkan yang di sebelah kanan, yang kita pasang ring double itu adalah trotol jantan fix 100%. Ujung paruh bagian bawahnya hitam pekat seperti arang. Nah, ini kalau satu tetesan. Bagaimana Bang kalau tidak satu tetesan? Tetap juga pedoman seperti itu. Terus yang ketiga Sobat Kicau Mania, yang terakhir kita bisa melihat dari cara dia bersuara. Cara dia bersuara ini kalau betina itu suaranya melengking. Kalau untuk jantan dia bersuara atau mengeluarkan bunyi itu lebih banyak ngebas. Nadanya ngebas tebal. Nah, itu trotol jantan. Sekarang kita fokuskan untuk di bagian mata dan paruhnya Sobat Kicau Mania. Silakan kalian lihat ya. Untuk yang kita dekatkan dengan kamera ini di sebelah kanan ini sudah fix jantan, sedangkan yang kiri itu betina. Kita fokuskan dari jarak dekat ujung paruh bagian bawah untuk betina, justru dia tidak hitam pekat seperti arang, melainkan pudar kecoklatan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini mata besar, mata belo, dan paruhnya hitam pekat seperti arang, ujung paruh bagian bawah. Nah, kalian bisa lihat sendiri Sobat Kicau Mania, ujung paruh bagian bawahnya benar-benar hitam pekat seperti arang. Padahal dia ini usianya baru 20 hari. Dan matanya terlihat dari bagian depan ini seperti mata elang, ada sedikit sipit di dekat alisnya, di dekat kelopak mata bagian atas. Nah, itu mata jantan, matanya sipit. Jadi kalau dia melihat posisinya itu terlihat sangar, apalagi dari posisi lurus dari ujung paruh. Nah, biasanya betina juga lebih sering bunyi alias manja ya. Kalian bisa dengar suaranya melengking, lebih banyak nada i-nya ketimbang nada O ya. Nada O itu nada tebal kalau bahasa kami sebagai seorang penangkar. Nada tebal itu juga bisa divariasikan melengking sesekali saja. Apalagi dalam posisi lapar ya. Anakan murai batu atau trotolan usia seperti ini kalau dia lapar, khusus yang betina itu lebih banyak I ya. Nadanya selalu memutar nada I. Sedangkan jantan nadanya itu sekali O, sekali ngebas dan tebal. Nah, sesekali juga dia mengeluarkan nada I melengking, tapi tidak selalu. Nah, itu ciri-ciri jantan Sobat Kicau Mania dari segi suaranya. Nah, kaitannya dengan trotol gambling Sobat Kicau Mania, penangkar murai batu kalau dia sudah senior, sudah paham, sudah mengeluarkan produk banyak ratusan bahkan ribuan, tentu dia tahu mana jantan, mana betina. Nah, menurut mereka kalau dia menjual trotol betina ini, ya tetap dia memberikan harga betina kepada tangan kedua. Nah, kebanyakan disalahgunakan bahasa itu oleh tangan kedua. Tangan kedua menganggapnya ada prediksi ke jantan, tetapi dia tidak berani menjamin itu jantan. Nah, tangan kedua itu dia menampung dan membeli kepada penangkar. Penangkar menjual dengan harga betina karena dia tahu itu betina. Sesampainya di tangan kedua, itulah disebut trotol gambling. Jangan sampai kalian tertipu. Seandainya ada juga trotol gambling mendapatkan jantan, itu keberuntungan kalian. Artinya di tempat penangkar yang dia beli itu lengah.
ketika melihat ciri-ciri mana jantan atau betina. Dan kemudian ini yang paling penting Sobat Kicau Mania, trotol gambling itu dijual dalam kondisi bukan keluar metalik Sobat Kicau Mania. Justru usia seperti inilah yang mereka katakan usia 1 bulan. Padahal usia seperti ini ya, penampilan seperti ini belum muncul metalik ya, ini sudah jelas usianya di bawah 1 bulan ya, usia sekitar 20 hari sampai 25 hari, bahkan 27 hari. Nah, itu dikatakan 1 bulan oleh tangan kedua. Nah, tinggal kalian berpikir apakah kalian percaya atau tidak. Dikarenakan kalau usia 30 hari memang sudah ada yang muncul. Paling cepat metalik itu 35 hari. Usia sudah keluar metalik. Dan kadang-kadang juga ada usia 32 hari, 33, 34 hari keluar metalik. Itu pun kalau mata kalian bisa melihatnya dengan jelas, karena hanya beberapa helai, bisa 1-2 helai, dan itu di bagian punggung, bukan muncul di bagian kepala ya. Pertama kali keluar itu di bagian punggung, kemudian di bagian sayap. Nah, langsung naik ke bagian leher, naik ke bagian kepala sampai dengan perbatasan dada. Namanya trotol jantan, tentu saja semuanya metalik sampai dia menjadi murai batu dewasa, memasuki usia pastol. Tentu saja jantan itu keluar biru metalik. Nah, jadi kebanyakan itu yang diperdagangkan usia seperti ini. Nah, usia seperti inilah yang disebut kebanyakan itu gambling. Nah, kebanyakan dijual usia seperti ini adalah betina. Nah, jadi kalian harus berpikir cerdas Sobat Kicau Mania. Mana ada trotol gambling itu dijual di usia 2 bulanan 3 bulan. Kalau usia 2 bulan 3 bulan dijual dan disebut trotol gambling, itu seharusnya sudah muncul biru metalik kalau memang jantan. Nah, kebanyakan juga usia 2 bulan bahkan 3 bulan itu mereka akui itu usianya masih 1 bulan dan kalian percaya seolah-olah itu 1 bulan. Padahal metaliknya seharusnya sudah keluar kalau itu jantan. Kenyataannya itu memang betina. Kalian berpikir itu benar-benar usia 1 bulan. Dan kalian sebagai pemula berharap bakal muncul metalik setelah kalian merawatnya di rumah. Padahal usianya sudah 2 bulan atau 3 bulan, sudah jelas itu betina, atau memang dijual usia seperti ini ya. Tinggal kalian berpikir usia seperti ini memang belum muncul metalik. Nah, itulah sebabnya kalau belum muncul metalik kalian mengadu keberuntungan, itu mencari hoki namanya. Kalau tidak muncul metalik ya iseng-iseng malang, sama aja beli betina. Kalau muncul metalik jadi jantan, berarti penjualnya yang lengah dan kalian yang menang sebagai pembeli, apalagi kalian pemula. Tentu saja kalian berharap menang dan mendapatkan hoki. Dengan membeli harga betina kalian bisa mendapatkan jantan. Itu cara berpikir kalian. Nah, kami sarankan untuk fix jantan 100%, belilah ke peternak yang sudah senior. Dia sudah paham. Dan juga pilihlah tera yang bagus dan kualitas supaya kalian tidak menyesal di kemudian hari. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.